Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan tentang tugas yang sudah kami kerjakan, yaitu tentang pembukaan rekening Mandiri Taspen berbasis web. Dan ini ada nama-nama dari kelompok kami, dan selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Nah, apa sih latar belakangnya? Latar belakangnya itu, dunia perbankan Indonesia mengalami kemajuan yang sangat pesat karena dukungan dunia teknologi informasi yang berkembangnya begitu cepat. Hal ini sangat berpengaruh terhadap perputaran roda ekonomi masyarakat. Kebutuhan masyarakat luas akan produk bank, baik berupa simpanan maupun pinjaman, merupakan sumber pendapatan terbesar untuk berjalannya suatu manajemen perbankan. PT Bank Mandiri Taspen ini berdiri di Denpasar pada tanggal 3 November 1992 berdasarkan Akta Pendirian nomor 4 yang dibuat di hadapan Ida Bagus Alit Sudiatmika, Sarjana Hukum, notaris di Denpasar dengan nama PT Bank Sinar Harapan Bali. Maksud dan tujuan. Maksud dari penyusunan tugas ini adalah untuk memenuhi dan melengkapi salah satu tugas mata kuliah Web Programming 3 di Bina Sarana Informatika. Sedangkan tujuan dari penulisan tugas ini adalah yaitu 1. Menerapkan teori yang didapat selama belajar di Bina Sarana Informatika. 2. Mengembangkan kreativitas dan wawasan penulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Patrick Dwi Kurniawan, NIM-nya 121811802. Saya akan menjelaskan Entity Relationship Diagram atau IRD. Relasi adalah hubungan antara beberapa entitas. Hubungan tersebut dapat mempresentasikan kejadian yang menghubungkan entitas atau hanya persamaan logika yang terdapat di antara entitas. Setiap relasi antar entitas memiliki sebuah derajat relasi atau kardinalitas. Kardinalitas adalah jumlah minimum dan maksimum kemunculan suatu entitas yang dihubungkan dengan kemunculan tunggal entitas lain. Jenis-jenis kardinalitas antara lain ada 1 ke 1 atau one to one, yang berarti setiap entitas pada himpunan entitas A berhubungan dengan yang paling banyak dengan satu entitas pada himpunan entitas B, dan begitu juga sebaliknya setiap entitas pada himpunan entitas B berhubungan dengan paling banyak dengan satu entitas pada himpunan entitas A. Kedua, ada 1 ke banyak atau one to many, yang berarti setiap pada himpunan entitas A dapat berhubungan dengan banyak entitas pada himpunan entitas B, tetapi tidak sebaliknya, di mana setiap entitas pada himpunan entitas B berhubungan dengan paling banyak dengan satu entitas pada himpunan entitas A. Yang ketiga, banyak ke banyak atau many to many, yang berarti setiap entitas pada himpunan A dapat berhubungan dengan banyak entitas pada himpunan entitas B, dan demikian juga sebaliknya, di mana setiap entitas pada himpunan entitas B dapat berhubungan dengan banyak entitas pada himpunan entitas A. Dan ini adalah diagram IRD. Di sini ada 4 entitas, ada admin, user, tabungan, dan data nasabah. Di entitas admin memiliki 3 atribut, yaitu ID sebagai primary key, lalu ada nama tabungan, foto tabungan. Admin memiliki relasi dengan entitas user. Tugas admin adalah mengolah data user. Di entitas user memiliki 4 atribut, yaitu ada ID sebagai primary key, lalu ada email, username, login, password. Entitas user mempunyai relasi dengan tabungan. Tugas user adalah mendaftar ke tabungan. Di entitas tabungan memiliki 3 atribut, yaitu ID sebagai primary key, lalu ada nama tabungan dan foto tabungan. Lalu kembali lagi ke entitas admin. Entitas admin memiliki relasi dengan entitas data nasabah. Entitas admin memiliki tugas yaitu untuk menambahkan data nasabah. Di data nasabah memiliki banyak atribut. Salah satunya adalah ID sebagai primary key, ada username, pekerjaan, foto, alamat tinggal, telepon, ID gender, ID agama, ID pendidikan, tanggal lahir, tempat lahir, ID tabungan, nama, NIK, dan tanggal daftar. Saya akan melanjutkan presentasi dari Patrick. Nama saya Nadia Nurcayanti.
Saya akan menjelaskan tentang spesifikasi file. Di sini ada 14 spesifikasi file. Yang pertama itu spesifikasi file admin. Nama filenya tb_admin, akronimnya tb_admin.sql. Fungsi admin itu untuk menyimpan data. Untuk menyimpan data admin. Tipe file itu file master, organisasi file itu indeks sekuental. Akses file itu random, medianya hard disk, panjang recordnya 676, kunci filenya itu ID, softwarenya MySQL. Saya akan menjelaskan tabelnya itu ada nama file, tipe, panjang, dan keterangan. Nama file itu ada ID admin, username, password, admin name, email admin, foto admin. Tipe data ID admin itu integer, panjangnya 11, dia itu termasuk primary key. Username itu tipe datanya varchar, password varchar, admin name varchar, email admin varchar, foto admin varchar. Panjangnya bisa dilihat lagi. Yang kedua itu spesifikasi file agama, sama kayak yang tadi, cuman panjang recordnya 31. Di file agama itu nama filenya tuh ada ID agama sama nama agama, tipenya tuh char sama varchar. Selanjutnya spesifikasi file tambahan data nasabah, itu panjang recordnya 2874. Jadi tabelnya itu nama filenya ada ID, username, tanggal daftar, nick, nama, ID tabungan, ID jabatan tabungan, tempat lahir, tanggal lahir, ID gender, ID agama, ID pendidikan, pekerjaan, bidang pendidikan, ID kelurahan, alamat KTP, alamat tinggal, telepon, email, tingkat tabungan, tempat mendaftar foto. Tipenya itu ada integer, ID itu termasuk integer, username, tanggal lahir varchar, nick char. Di sini tuh ID itu sebagai primary key. Selanjutnya itu spesifikasi file delete data nasabah. Nama filenya itu tb_delete_nasabah. Akronimnya itu tb_delete_nasabah SQL. Ini filenya, ini tabelnya, nama filenya itu ada ID, username, tanggal daftar, nick, nama, ID tabungan, ID jabatan tabungan, tempat lahir, sama kayak yang tadi. Nomor 5 itu spesifikasi file tambahan jenis tabungan. Nama filenya itu tb_jabatan_tabungan. Tabelnya nama filenya itu ada ID jabatan tabungan sama nama jenis. ID jabatan tabungan itu termasuk primary key. Selanjutnya spesifikasi file jenis kelamin. Nama filenya itu tb_jenis_kelamin. Panjang recordnya 256. Di situ ada ID gender, keterangan gender. ID gender itu termasuk primary key. Selanjutnya itu spesifikasi file kabupaten. Nama filenya itu tb_kabupaten. Akronimnya tb_kabupaten.sql. Panjang recordnya 36. Terus tabelnya, nama filenya itu ada ID kabupaten, ID provinsi, nama kabupaten. Nah, di sini tuh ID kabupatennya tuh termasuk primary key. Udah. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan sama Sakti. Nama saya Sakti Rangga Ramadan, NIM 12181363. Sini saya akan melanjutkan slide berikutnya, spesifikasi file ke-8. Spesifikasi file kecamatan, nama file tb_kecamatan, akronim tb_kecamatan.xql. Fungsi kecamatan untuk menyimpan data, tipe file master, organisasi file indexed sequential, akses file random, media hard disk, panjang record 51, kunci field ID, softwarenya MySQL. Di tabelnya ada nama filenya, ID kecamatan, ID kabupaten, nama kecamatan. Tipenya ada karakter dan varchar. Panjangnya 7440. Sini ID underscore kecamatannya sebagai primary key. Nomor 9, spesifikasi file kelurahan. Nama file tb_kelurahan. Akronim
tb_kelurahan SQL, fungsi untuk menyimpan data kelurahan, tipe file file master, organisasi file indexed sequential, akses file random, media hard disk. Panjang recordnya 57, kunci filenya ID, softwarenya MySQL. Nama field dari ID_kelurahan, tipenya char, panjangnya 10. Keterangannya berupakan primary key. Nama field lagi ID_kecamatan, char, tipenya char, panjangnya 7. Nama _kelurahan varchar, panjangnya 40. Nomor 10, spesifikasi file pendidikan. Nama file tb_pendidikan, akronim tb_pendidikan SQL, fungsi pendidikan untuk menyimpan data, tipe file file master, organisasi file indexed sequential, akses file random, media hard disk, panjang record 256. Kunci fieldnya ID. Nama field ID_PEND, tipenya char, panjangnya 1. Keterangannya adalah primary key. Nama field lagi nama _PEND, tipenya varchar, panjangnya 255. Nomor 11, spesifikasi file provinsi. Nama file ID_provinsi, akronim ID provinsi SQL, fungsi untuk menyimpan data provinsi, tipe file file master, organisasi filenya indexed sequential, akses file random, media hard disk, panjang recordnya 32, kunci fieldnya ID, softwarenya MySQL. Nama field ID_provinsi, tipenya char, panjangnya 2, keterangannya primary key. Nama field selanjutnya nama _prof, tipenya varchar, panjangnya 30. Yang ke-12, spesifikasi file rekening. Nama file tb_rekening, akronimnya tb_rekening SQL, fungsi rekening untuk menyimpan data, tipe file file master, organisasi file indexed sequential, akses file random, media hard disk, panjang record 52, kunci field ID, softwarenya MySQL. Nama field ID_rekening, tipenya char, panjangnya 2, keterangannya primary key. Nama field lagi nama _rekening, varchar, panjangnya 50. 13, spesifikasi file tabungan. Nama file tb_tabungan, akronim tb_tabungan SQL, fungsi tabungannya untuk menyimpan data, tipe file file master, organisasi file indexed sequential, akses file random, media hard disk, panjang record 306, kunci fieldnya ID, softwarenya MySQL. Nama field ID, tipenya integer, panjang 11, keterangannya primary key. Selanjutnya nama _tabungan, tipenya varchar, panjangnya 40. Selanjutnya nama fieldnya foto _tabungan, tipenya varchar, panjangnya 255. Selanjutnya nomor 14, spesifikasi file user. Nama file tb_user_login, akronim tb_user_login.sql, fungsi untuk menyimpan dan menambahkan data user, tipe file file master, organisasi file indexed sequential, akses file random, media hard disk, panjang record 511, kunci file ID, software MySQL. Terdiri dari nama field ID, tipenya integer, panjangnya 11 yang merupakan primary key. Selanjutnya username _login, tipenya varchar, panjangnya 100. Selanjutnya password, tipenya varchar, panjangnya 300. Selanjutnya email, tipenya varchar, panjangnya 100. Oke, untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih.
presentasi dari teman saya. Kenalkan, nama saya Alvaris Octaviano. Saya akan menjelaskan struktur navigasi. User akan mengakses ke halaman utama melalui indeks, dan user diharuskan untuk login terlebih dahulu untuk memasuki menu, yaitu ada home, profile, pendaftaran, data nasabah. Dan untuk ke file profil itu ada jasa, bank, cabang, dan logout. Dan user akan mengakses logout, akan kembali ke halaman utama, yaitu untuk ke indeks. Saya akan menampilkan implementasi antarmuka, yaitu beranda. Ada login, ada fitur website, ada data nasabah, testing program, box texting. 1. User tidak mengisi salah satu form input email pada halaman daftar akun. Diharapkan muncul perintah untuk mengisi form email. Kesimpulannya valid. 2. User input username dan password. Berhasil masuk ke halaman user pendaftaran. Kesimpulannya valid. 3. Pada menu-menu pendaftaran nasabah diminta mengisi form, menampilkan data nasabah, dan kesimpulannya valid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Darmawan. Saya dari kelas 12-4A31. NIM saya 121824409. Oke, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, dan saya akan membacakan di bagian penutup. Saran hasil kesimpulan yang penulisan uraikan di atas perencanaan sistem informasi pembukaan rekening Bank Mandiri Taspen berbasis website. Website ini memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi lebih baik dan lengkap lagi. Selain itu, yang perlu ditambahkan guna pengembangan sistem informasi kegiatan website pada pembukaan rekening Bank Mandiri Taspen. Ini antara lain sebagai berikut. Pembukaan website ini masih sangat terbilang sederhana, terutama dari segi tampilan dan segi keamanan. Ada baiknya untuk tahap pengembangan sistem baru diharapkan dibuat semenarik mungkin dan dikembangkan lebih lanjut dengan tambahan informasi yang lebih lengkap lagi, yang pastinya bisa lebih bermanfaat bagi pengelola dan pengguna website tersebut. Diperlukan pemeliharaan aktualitas data secara periodik, terutama yang berhubungan dengan database. Sistem ini diperlukan adanya pengembangan tambahan, salah satunya agar masyarakat bisa melakukan pertanyaan yang ingin ditanyakan mengenai web pembukaan rekening Bank Mandiri Taspen ini. Diharapkan selalu melakukan update data nasabah berkala perencanaan. Website ini diharapkan bisa lebih interaktif agar informasi yang diinginkan pengguna dapat lebih bermanfaat lagi. Kesimpulannya, berdasarkan pada uraian-uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka penulisan dapat menyimpulkan beberapa hal yang tentunya sesuai dengan data-data yang sebenarnya adalah sebagai berikut. Dengan menggunakan sistem yang terkomputerisasi, maka data nasabah dan menjadi lebih mudah disimpan di dalam database. Penyimpanan data dapat lebih aman, begitu pula bila kita ingin mencari dan menghapus data dapat dilakukan dengan mudah, mempercepat setiap proses pendaftaran tanpa harus mengantri, dan juga dapat memudahkan publik mendapatkan formulir tanpa harus datang ke kantor cabang Bank Mandiri Taspen. Oke, sekian dari kelompok kami presentasinya. Mohon maaf jika ada kelebihan atau kekurangan. Wabillahi taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.